memberikan daring matematika kepada kalian semua. Selalu ditambah power semangatnya ya untuk daring kali ini. Terima kasih, semoga bermanfaat. Baik, di sini untuk kelas 11 saya akan membahas tentang kisi-kisi ulangan harian 4 atau di bab 4, bab logika matematika. Nah, kita masuk di materi terakhir ya. Sudah di materi terakhir, sudah di penghujung materi di semester Gasal. Kita perhatikan di sini kisi-kisi ulangan harian 4. Semoga ini adalah ulangan terakhir di semester Gasal yang menuaikan hasil yang memuaskan tentunya. Nah, di sini saya buat kisi-kisinya ada 10 soal yang nantinya kurang lebih soal-soalnya seperti ini. Dan saya bahas agar kalian paham betul untuk materi bab 4 ini. Oke, sekarang kita lihat untuk kisi-kisi ulangan harian bab 4 untuk yang nomor 1. Kita perhatikan ingkaran dari pernyataan beberapa siswa memakai kacamata adalah, ingat, saya bantu jawab di sini. Beberapa siswa, beberapa. Ingkaran dari kata beberapa adalah semua titik-titik tidak. Ingat ya. Kalau di situ pernyataannya adalah semua titik-titik, kalau ini tadi beberapa titik-titik, kalau semua titik-titik itu ingkarannya adalah beberapa titik-titik tidak titik-titik gitu ya. Jadi untuk soal nomor 1 di sini beberapa siswa memakai kacamata. Berarti kita pakai panduan yang pertama. Ya, di sini saya hapus. Beberapa ingkarannya adalah semua titik-titik tidak. Karena di situ beberapa siswa memakai kacamata, artinya semua siswa tidak memakai kacamata. Itu adalah ingkaran atau negasi atau kebalikan dari pernyataan yang ditanyakan. Jadi jawabannya apa nih? A, B, C, D, E. Semua siswa tidak memakai kacamata. Jawabannya adalah E. Gitu ya. Sekarang untuk yang nomor 2. Perhatikan, ingkaran dari semua bunga harum baunya dan hijau daunnya. Ingkaran dari ini kalimatnya dihubungkan dengan kata dan. Ingat, kalau dihubungkan kata dan itu kalian harus memisahkan seperti ini. Saya copy dulu ya biar gampang. Berarti semua bunga harum baunya adalah sebagai P. Semua bunga harum baunya itu adalah P. Sedangkan hijau daunnya sebagai Q. Jadi karena di sini ada kata dan, berarti P dan Q, yaitu semua bunga harum baunya dan, karena ini di sini tanda hubungnya dan ya, dan hijau daunnya. Nah, kalian misalkan semua bunga harum baunya itu sebagai P, hijau daunnya sebagai Q. Kalau jadi dihubungkan dengan dan, berarti P dan Q. Pertanyaannya adalah ingkaran dari P dan Q. Kita lihat catatan. Ingkaran dari P dan Q itu akan menjadi ingkaran P atau ingkaran Q. Ya. Ingkaran P dan Q akan menjadi ingkaran P atau ingkaran Q. Artinya ingkaran P berarti ingkaran dari semua bunga harum baunya jadinya adalah
semua jadinya adalah beberapa tidak, ya enggak? Beberapa bunga tidak harum baunya, itu adalah ingkaran P. Ingkaran P dari semua bunga harum baunya adalah semua jadi beberapa titik-titik tidak, beberapa bunga tidak harum baunya. Paham ya? Di sini ingkaran dari dan adalah atau. Ini adalah tanda atau. Nah, atau ingkaran ki. Ki-nya adalah hijau daunnya. Berarti ingkaran dari ki adalah kita imbuhkan dengan kata tidak. Tidak. Berarti atau hijau tidak. Nah, ini berarti atau tidak hijau daunnya. Selesai. Ini jawabannya. Berarti yang mana nih? Beberapa bunga tidak harum baunya atau tidak hijau daunnya. Berarti jawabannya adalah C. Mudah ya. Oke, sekarang kita ke nomor 3. Nomor 3 saya print screen atau screenshot, copy paste. Ingkaran dari pernyataan 18 habis dibagi 2 atau 9. 18 habis dibagi 2 atau 9. Berarti P-nya adalah 18 habis dibagi 2, Q-nya adalah 9. Ya. Berarti ingat, ingkaran dari P atau Q jadinya adalah ingkaran P dan ingkaran Q. Gitu ya. Ingkaran P atau Q akan menjadi ingkaran P dan ingkaran Q. Berarti ingkaran dari P-nya adalah 18 habis dibagi 2, berarti jadinya 18 tidak habis dibagi 2. Tanda hubungnya jadi dan. Ingkaran Q, Q-nya adalah 9, berarti dan 9. Gitu ya. Bukan tidak habis dibagi 9, tapi dan 9. Karena di sini kan pernyataan atau pertanyaannya kan atau 9 aja. Ingkaran dari 9 aja berarti ya tetap 9 karena nggak ada lawan dari 9. Kita nggak boleh mengubah kalimat. Tidak boleh tidak 9. 18 tidak habis dibagi 2 dan tidak 9, nanti jadinya nggak nyambung. Kalau misalkan diumbuhkan dengan tidak habis dibagi 9, maka kita menambahkan kalimat ini, jadi nggak bisa, nggak boleh gitu. Jadi nggak boleh mengubah kalimat dari pertanyaannya, gitu ya. Jawabannya adalah B. Oke, saya kira jelas. Untuk yang nomor 4, nah kita perhatikan nih. Nah, di sini ini soalnya sama ya. PQ, kita ditanyakan ingkaran P maka Q, berarti kita cari ingkaran P-nya dulu. Ingkaran dari P yang sudah ada B, B, S, S, berarti jadinya ingkaran P yaitu ingkaran dari benar adalah salah, kemudian ingkaran dari benar adalah salah, ingkaran dari salah adalah benar, ingkaran salah adalah benar, ingkaran salah adalah benar, ingkaran salah adalah benar. Selanjutnya ingkaran P maka Q. Ingat, ingkaran P maka Q itu hasilnya benar atau salah. Kita lihat catatannya sebelumnya. Nah, di sini P maka Q itu adalah nilainya salah. Kita lihat yang bold, nilainya salah jika dia bentuknya adalah BS, yang lainnya adalah benar, gitu kan. Jika bentuknya yang pertama adalah B, yang kedua adalah S. Sekarang ingkaran P maka Q, yang BS itu adalah ini SB, SS, BB, BS. Nah,
Ingat lingkaran P ke Q ya, jadinya kita lihatnya dari kolom 3 dulu baru kedua. BS di sini adalah salah, berarti yang lainnya adalah benar, benar, dan benar. Jadi B, B, BS. Jawabannya yang mana tuh? B. Jawabannya adalah B. Oke, paham ya? Untuk yang nomor 5, kita screenshot nomor 5. Jika P dan Q pada tiap-tiap pernyataan salah, maka yang benar dari pernyataan di bawah ini adalah berarti S, maka S. Dimana P-nya dia adalah S, Q-nya dia juga S. Berarti kalau P maka Q, jadinya harusnya BS. Kalau BS nilainya adalah salah, yang lainnya benar. Berarti kalau SS dia adalah benar, gitu ya. Jadi di sini yang bernilai benar adalah P maka Q. Kalau lingkaran P dan maka Q, berarti lingkaran P berarti adalah, kita lihat satu-satu dari opsi jawabannya. Lingkaran P-nya adalah B ya. Lingkaran P-nya adalah B. Maka Q-nya adalah S, maka dia adalah bernilai benar. Lingkaran P maka Q, oke, dia berarti B maka Q, BS, maka dia hasilnya adalah S ya, nggak BS, hasilnya adalah S. Nah, selanjutnya berarti bukan bernilai benar ya. Kalau P dan Q, jika keduanya salah, apakah dia benar? Kita lihat catatannya. P dan Q itu dia bernilai benar jika keduanya benar. Kalau keduanya salah, dia adalah salah. Berarti dia adalah salah. Nah, yang P ini salah ya. P dan lingkaran Q-nya adalah benar. Berarti nilainya tetap salah, karena kalau dan itu jika keduanya benar. Atau P atau Q, kalau atau kita lihat catatannya, kalau atau dia bernilai salah jika keduanya salah, yang lainnya benar. Berarti atau jika keduanya salah, maka dia bernilai salah, yang lainnya benar. Nah, padahal ini menyuruhnya benar. Kalau P jika dan hanya jika Q, jika dan hanya jika itu syaratnya gimana? Kita lihat catatannya. Benar jika keduanya benar, benar jika keduanya salah. Nah, sepertinya ini jawabannya. P jika dan hanya jika Q, benar jika keduanya salah, benar jika keduanya benar. Berarti jika keduanya salah maka dia benar. Berarti jawabannya adalah gampang kok ya. Oke, saya lanjutkan untuk yang nomor 6. Nomor 6, negasi dari pernyataan ini adalah, nah, udah ada nih di catatan. Negasi dari pernyataan lingkaran P jika dan hanya jika Q. Nah, nih hasilnya adalah P dan lingkaran Q, atau Q dan lingkaran P. Jawabannya adalah A. Oke, tinggal review catatan. Yang nomor 7, converse dari pernyataan ini adalah, apa itu converse? Kita lihat catatannya. Converse adalah
kebalikan dari implikasi. Kalau implikasinya adalah P maka Q, konversnya adalah Q maka P, tinggal dibalik. Jadi kalau seperti ini, konvers dari jika Tia belajar maka Tia lulus, berarti jadinya jika Tia lulus dibalik, maka Tia benar, maka Tia belajar. Berarti jawabannya A. Oke, udah ya. Sekarang yang nomor 8. Nomor 8, di sini kita lihat kopas. Oke. Premis pertama, jika nilai tukar dolar matematik, nah ini ada 2 premis, berarti kita pakai penarikan kesimpulan yang modus-modus itu. Nah, di mana premis pertamanya di situ adalah jika maka, berarti P maka P maka Q. Premis kedua, harga emas tidak, padahal Q-nya adalah harga emas naik, jadi harga emas tidak naik, berarti dia ingkaran Q. Ingkaran kita copy dari sini ingkarannya. Ini ya. Nah, kalau penarikan kesimpulan P maka Q, ingkaran Q, Q-nya dicoret, masih sisa ingkaran dan P. Jadi kesimpulannya adalah ingkaran P, ya enggak? Karena Q-nya dicoret karena sama. Sedangkan P-nya adalah nilai tukar dolar Amerika terhadap mata uang rupiah naik. Artinya kalau ingkaran P berarti nilai tukar dolar Amerika terhadap mata uang rupiah tidak naik, karena ingkaran jadi diimbulkan kata tidak. Jadi nomor berapa? A, B, C, D, E. D ya. Gitu. Nomor 9. Ini ada yang E ya ternyata ya. Tapi jawabannya tetap D. Nomor 9 kita lihat lagi. Copy paste. Diketahui. Nah, ini berarti penarikan kesimpulan juga. Premis pertama dia adalah P maka P dan Q ya. Kita copy dari sini aja. Premis pertama dia adalah P dan Q. Kenapa? Karena dihubungkan dengan tanda jika Rini naik kelas dan ranking 1, maka berarti kalau ada jika maka berarti dia tetap P maka ya. Kita fokusnya di P maka Q, bukan P dan Q, karena di situ kata hubung yang dimaksud adalah maka. Kenapa maka? Karena diawali dengan jika. Jadi P maka Q. Untuk premis kedua yaitu Rini tidak berlibur di Bali, berarti ingkaran Q juga ya, berarti sama kayak ini. Berarti kesimpulannya sama. Nah, jadi ingkaran P-nya apa? Rini ingkaran dari, kalau P-nya adalah Rini naik kelas dan ranking 1. Nah, ini banyak ya. Rini naik kelas dan ranking 1, maka ingkaran dari P dan Q. Ingkaran dari P dan Q tadi apa? Ingkaran P atau ingkaran Q, ya enggak? Nah, jadinya di sini ingkaran P berarti Rini tidak naik kelas atau apa tadi? Ingkaran P dan ingkaran Q.
adalah atau tidak ranking 1. Jadi paham ya, di sini ada 2 berarti. Jadi bercabang di sini untuk yang penarikan kesimpulan. Penarikan kesimpulan pertama bahwa P maka Q jika P-nya adalah Rini naik kelas dan ranking 1, Q-nya adalah ia berlibur di Bali. Sedangkan Rini tidak berlibur di Bali. Kesimpulannya berarti ingkaran dari P. Sedangkan P-nya di sini adalah Rini naik kelas dan ranking 1. Berarti kalian harus mengingkar P dan Q lagi. Jadinya Rini tidak naik kelas atau tidak ranking 1. Jadi jawabannya adalah, nah di sini atau. Oke, jadi jawabannya adalah D. Satu lagi, tetapi itu sama aja dengan kata dan ya, tanda dan ya, tetapi. 10. Terakhir. 10. Di sini premis pertama, kesimpulan yang sah. Oke, kita ke halaman berikutnya saja. Premis pertama, jika maka sama kayak tadi P maka Q. Uyo tidak gemar bermain basket. Nah, ini nomor 10 sama kayak nomor 9 tadi. Dia bercabang logikanya. Kesimpulannya adalah ingkaran P. Ya. Nah, padahal P-nya adalah Rory. Copy aja di sini. Rory gemar membaca dan menulis puisi. Ingkaran dari P tersebut adalah Rory tidak gemar membaca atau tidak menulis puisi. Jadi jawabannya nomor Rory tidak gemar membaca. Jadi jawabannya adalah B, Rory tidak gemar membaca atau menulis. Langsung saja juga boleh. Kita sesuaikan sama pilihan ganda ya. Jadi ini adalah B. Oke, selesai. Di sini adalah kisi-kisi ulangan harian bab 4. Semoga bermanfaat. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Tell me pretty lies, look me in the face, tell me that you love me.